Yang tadi aku bilang tuh samping toilet itu kan hutan. Itu di situ aku nggak sengaja ngelihat poci gitu kak. Aku sempat diliatin sama sosok entah perempuan atau cowok ya, tapi tuh dia tuh tinggi, besar, gede, pakai bajunya tuh serba putih gitu. Iya, dia sambil kayak begini tangannya. Oh wow. Yang aku rasain tuh kaku, kaki aku kram, semua kram. Itu aku sambil ketawa-ketawa di situ, nangis sambil ketawa. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali sama gue Nathaniel Selvin. Dan kali ini di segmen utama kita, dimana pasti gue gak sendirian. Karena kali ini gue lagi sama seorang perempuan yang paling muda yang pernah ada di studio ini. Dan hari ini gue lagi sama... Halo, nama aku Rani. Rani. Iya, Rani. Jadi Rani ini adalah narasumber kita yang paling muda karena usianya baru 17 tahun. Ya. Jadi 17 tahun sudah mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman seremnya ya. Nanti nggak tahu nanti kalau udah kuliah, udah kerja akan lebih serem kayak gimana hidupnya ya. Suram. Masih muda banget udah ngalamin begini ya. Iya. Nah, cuman cerita yang akan diceritain sama Rani ini mungkin nggak akan gue spill dulu di awal karena biar nanti panggungnya dikasih buat Rani aja sepenuhnya, biar Rani yang cerita. Tapi yang pasti buat kalian yang pengen jadi narasumber juga di Mikir Malam-Malam, kalian bisa klik link ini. Ya, udah kita tampilin. Terus kalau misalnya kalian penasaran sama cerita Rani, ya, tonton video ini selengkapnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Gimana nih? Apa yang membuat seorang Rani yang baru berusia 17 tahun bisa punya pengalaman serem? Jadi tuh awal masuk SMK kan ada yang namanya LDKS ya kak, di kelas 1. Nah itu sekolahku ngadain LDKS itu kita pergi ke daerah gunung yang ada di Bogor. Sebutin nggak? Boleh, kalau gunung nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau nggak salah Gunung Pitung. Itu jadi kita jalan ke sana itu naik tronton TNI. Pas nyampe di sana itu apa ya? Jadi ada 2 villa gitu saling nyambung. Terus kita diturunin di di bawah. Habis itu kita agak nanjak dikit buat ke atasnya. Itu aku di villa yang paling atas. Kalau yang bawah itu villa buat para guru-guru masak. Ada UKS juga di situ kan. Nah kalau yang di atas ini tuh khusus kayak buat ngecamp gitu, ada tenda-tendanya. Aku sebutin denahnya nggak? Boleh. Nanti kita tampilin juga denahnya. Oke. Jadi ini tuh pintu masuk ke halamannya, kayak lapangan gitu. Nah di depannya itu ada aula gitu kak, ada aula. Terus samping aulanya itu kolam renang. Nah kolam renang di sampingnya itu toilet. Nah pas dari toilet itu udah hutan. Hutan. Nah itu di depan aulanya itu baru tenda-tenda kayak ke atas gitu. Bentuknya tenda? Iya, tenda-tenda camp gitu. Udah tersedia di sana kan. Terus aku kedapetan tenda paling atas nomor 2, terus paling pojok juga. Iya. Nah tapi di itu kan tenda cewek, di tenda cowok juga ada, tapi agak sebelah sanaan lagi. Itu ke atas lagi kalau tenda cowok. Nah itu pas siang sih masih aman ya kak, masih aman. Kayak kita dikasih pembicaraan dulu dari narasumber kayak TNI-nya, terus dikasih rules yang ada di situ apa aja. Habis itu kita makan siang dulu. Habis makan siang kita kayak siap-siap buat sholat, siap-siap juga kayak buat itu posisinya udah naruh barang kan, buat kita
debat gitu antara kelompok. Jadi debatnya itu dikasih 5 kategori gitu. Jadi 5 kali debat. Di beda-beda tempat. Oke. Nah, itu debat 1 aman. Pas ke debat di area tenda aku di atas tuh kan ada macam aula gitu kan. Entah aula atau rumah. Pokoknya rumahnya tuh rumah kayu gitu. Nah, di sini ini kan rumah. Nah, ini tuh halaman buat kita debat. Posisi tuh kita duduk kayak begini, Kak. Nah, itu aku duduknya tuh ngadep rumah ini. Iya. Pas debat itu lancar, tapi aku entah rasa kayak ada yang merhatiin terus dari arah rumah ini, dari dalamnya. Sorry, itu kegiatan debatnya itu jam berapa? Kegiatan debat itu sekitar dari jam 3 sampai hampir mau maghrib. Oke. Ya, selesai gitulah. Nah, itu aku ngerasa diperhatiin terus, tapi kayak udahlah mungkin halusinasi doang ya kan, cuman perasaan aku aja atau gimana. Terus pas kita udah selesai debat, terus kita ke bawah lagi debat. Itu debatnya tuh di kayak aula buat sholat gitu, jadi nanjak dulu ke apa ya bilangnya, ke lantai atasnya gitu. Aman sih kayak di situ. Di situ ya udah kita selesai, hampir mau maghrib, itu semua anak-anak itu disuruh buat bersih-bersih dulu buat sholat. Habis itu ya karena aku emang lagi nggak sholat kan, di situ aku lagi hari terakhir juga, aku bersihin pembalut aku, walaupun nggak terlalu ada darahnya, cuman kayak ya, bintik-bintik apa kecoklatan gitu. Ini kondisi lagi period. Iya. Oh, oke. Iya, di situ apa kan emang nggak boleh buang sembarangan ya. Aku bawa lagi gitu. Aku naik ke atas itu sama teman aku berdua. Tapi kita beda tenda. Aku naik ke atas, ke tenda aku paling ujung banget. Aku masukin itu aku ke tas aku. Habis itu aku diem dulu tuh di situ, kayak istirahat bentar lah, soalnya kan capek banget ya Kak. Gitu aku sambil ngambil makanan, snack itu aku diem dulu, aku sambil makan. Pas di mana aku lagi kayak udah santai gitu, tiba-tiba di bayangan samping tenda aku tuh ada orang. Ada orang. Itu pokoknya hitam pasti bayangin tuh Pak. Bayangnya tuh kayak mau ke tenda aku gini loh, jadi dia di samping. Ini tenda aku kan, dia kayak pengen turun, tapi aku mikir emang tenda aku ada jalan lagi kan, nggak ada. Itu udah paling pojok banget soalnya. Terus aku kayak nengok kan, sempet nengok buat mastiin ada orang apa enggak. Tapi nggak ada, aku dengar perhatiin kok nggak ada suara ya, nggak ada suara. Biasa kalau ada orang nih ya, apalagi tuh tanahnya tuh juga ada rumputnya gitu, pasti kedengeran ada suara langkah kaki. Iya benar. Tapi ini nggak ada sama sekali, kayak sunyi. Habis itu aku keluar buat meriksa ke belakang. Itu aku lihat belakang itu kosong, gelap. Kalau misalnya ada orang itu pasti mereka bakalan bawa lampu dan nyalain lampunya. Tapi ini benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi habis itu yaudah, aku membuang pikiran aku itu semua. Aku duduk di depan tenda itu, lanjutin makan sampai kayak bosen, boring, kayak nungguin mereka sholat lama banget. Sekalian sholat isya kan. Nungguin mereka, terus aku sambil kayak aku megang senter. Oh, ini sekalian udah sampai isya? Iya udah sampai, itu aku nungguin udah sampai isya. Berarti kan udah mau jam 8 gitu ya? Iya udah sampai mau jam 8 gitu. Oke. Terus pas lagi di depan tendanya itu, aku ngarahin senter aku tuh ke pohon-pohon gitu loh. Terus ya udah, cuman kayak gabut aja kan. Terus ada yang teriakin, "Woi, jangan nyalain senter." Itu langsung aku matiin. Aku langsung rapihin barang aku, maksudnya makanan. Aku masukin lagi ke tas aku. Aku akhirnya ke bawah. Ini teriak tadi panitia? Entah panitia, entah teman aku yang teriakin kayak gitu. Oh, kamu nggak maksudnya kayak cuma denger ya udah langsung. Oke, berarti nggak tahu siapa yang teriak tuh ya? Nggak tahu siapa yang teriak, tapi suaranya tuh cewek cowok gitu. Paham gak sih Kak? Yang aku denger ya, cewek cowok gitu. Oke, cowok kemayu gitu maksudnya? Nggak tahu mungkin ya.
Ya, habis itu kan aku ke bawah. Pas aku ke bawah itu aku ada teman aku lewat, aku bilang bareng dong, terus dia bilang iya boleh. Pas aku turun ke bawah kan yang tadi aku bilang tuh samping toilet itu kan hutan. Itu di situ aku nggak sengaja ngelihat poci gitu kak. Pocong. Ya takut kan nyebutin sumpah. Enggak, tenang, kalau di sini mah aman. Iya aku agak jauhan gitu emang dia, tapi kelihatan lah dari situ, apalagi ada lampu gitu, gak tahu deh, nggak paham. Itu ngelihat dengan jarak yang kira-kira berapa meter? Kayak ada 10 meter kurang lebih. Oh lumayan dong. Iya. 10 meter. Terus si pocongnya itu kamu ngelihat memang clear? Nggak. Karena nggak. Dia nggak kena cahaya? Nggak clear. Kayak aku ngeliat bayangannya gitu. Kayak siluetnya gitu ya? Iya. Oke. Pocong. Dia berdiri di? Entah semak atau pohon gitu, jadi dia tuh kayak begini kak ngomongnya. Oke. Entah ada datarannya lagi, aku tahu dia begini. Tapi berdiri tegak kan? Iya. Bukan yang kayak peak gitu kan? Enggak. Oke, terus? Ya terus ke bawah itu kita dikasih makan dulu sebelum ada acara. Nah acaranya itu kita dikasih buat pentas drama dari berbagai kelas. Nah selesai makan, terus siap-siap tuh pakai baju buat drama. Aku ganti baju encim. Aku ganti baju encim, terus aku turun lagi ke bawah buat kumpul ke teman kelas aku. Nah itu posisinya kan turunan. Nah teman kelasan aku tuh berjejer ke sini. Nah habis itu ini kelasan lain kayak liter U gitu lah. Oh oke. Liter U gitu. Nah itu aku emang milih buat deket ke teman yang lintas kelas aku, cewek. Aku deket sama dia. Jadi kita berdua di tengah-tengah. Temannya mereka tuh di sini, teman aku di sini, mereka di sini. Terus depan aku tuh emang pohon gitu kan, pohon kecil lah, nggak besar-besar banget. Terus kelasan aku tuh tampilnya tuh kalau nggak salah hampir mau terakhir, urutan 7 apa 9 gitu. Malam banget. Itu kita berarti mulai itu jam 8:30 kak. Oke. Mulai pentas dramanya itu. Pas drama-drama kelas lain tuh masih aman-aman aja. Masih. Sorry Rani, tadi kan urutan 7 atau 9, itu Iya. dramanya per kelas? Per kelas? Iya. Berarti total ada sekitar 9 kelas nih? 10 kelas. 10 kelas, sorry. Ini satu angkatan atau bener-bener satu sekolah sih? Satu angkatan. Satu angkatan aja tuh? Satu angkatan, 10 kelas, iya. Oh, rame dong berarti yang... Iya, rame. Itu satu kelas isi berapa orang sih sekarang? Di sekolah aku tuh satu kelas itu 36 orang. Wah, rame dong, 300-an orang berarti kan? Iya. Oke, terus. Habis itu pas penampilan pertama itu masih fine-fine aja. Terus sambil aku kayak celingak-celinguk kanan kiri, kayak bosen ya lah, boring ngeliatin gituan doang. Dia tuh udah kayak apa ya, aku tipikal orang yang nggak terlalu apa ya, kuat dingin. Nah tapi tuh kemarin itu tuh dinginnya tuh kayak suhu ruang kayak gini, nggak terlalu dingin. Itu sih masih nggak apa-apa aku. Tapi itu entah pas kemarin itu tuh aku emang udah kayak kedinginan, tapi yang nggak bener-bener orang hipo gitu lah. Nah habis itu aku kayak yaudah nyindir aja temen aku kan. Aku bilang dingin, sebut aja si A. Terus dia bilang yaudah pakai sarung temennya gitu, tapi aku nggak mau. Nah habis itu kayak aku cuma nyender. Itu pas penampilan sebelum lagu Gugur Bunga tuh aku tuh pengen nangis, entah kenapa. Tiba-tiba ngerasa pengen nangis? Iya pengen nangis, kayak lagi nggak ada apa-apa. Yaudah aku diem gitu, terus pengen nangis kan. Aku ke teman aku buat kayak apa ini nyender di pahanya gitu loh, biar kayak sambil tiduran gitu, biar gak nangis, tapi gak bisa kan. Terus aku lap air matanya, terus aku duduk lagi kayak biasa sambil nyender. Aman. Habis itu aku sambil tengok-tengok lagi lah kanan kiri tuh, aku sambil nonton. Itu aku pengen nangis lagi, yang udah kayak ada air matanya. Tapi yaudah aku kayak lap lagi aja.
aku masih tahan tuh di situ buat biar nggak nangis. Terus aku pas posisi aku lagi nonton sambil bengong gitu kan, terus temen aku neriakin aku, Ran, jangan bengong. Terus aku kayak nengok gini kan, tapi dia aku nengok begini, misal kamu teman aku nengok gini, terus aku kayak gini doang Kak, naikin alis doang. Ya habis dari situ gugur bunga selesai, aku begini, gini, tiba-tiba tuh aku nangis kejer, aku begini, terus nangis aja gitu, entah kenapa nangis. Terus pas kayak ada nih teman aku kayak buat bangunin, aku tiba-tiba udah kaku, yang aku rasain tuh kaku, kaki aku kram, semua kram. Itu aku sambil ketawa-ketawa di situ, nangis sambil ketawa. Kamu nyadar kamu ketawa? Aku nyadar aku ketawa, tapi gak bisa buat stop gitu loh. Kamu ngerasa nggak penyebab yang bikin kamu ketawa apa gitu? Ada pemicunya nggak gitu loh? Oh, ada sih Kak. Sebelum itu aku sempat diliatin sama sosok entah perempuan atau cowok ya. Tapi tuh dia tuh tinggi, besar, gede. Pakai bajunya tuh serba putih gitu. Posisinya di mana itu? Jadi tuh mereka tuh duduknya tuh belum ke hutan banget, jadi masih ada space lapangan gitu. Nah aku ngeliatnya di situ, tapi dia tuh sambil kayak terbang gitu. Terbang? Di penglihatan aku ya, melayang gitu berarti? Iya, dia sambil kayak begini tangannya. Oh wow. Terus aku kayak dalam hati aku tuh, ini siapa gitu, ngapain? Nah barulah dari situ aku bengong tuh. Tadi dipanggil sama teman aku nengok cuman kayak gitu doang. Terus tiba-tiba aku ya tadi kayak gitu, terus baru tawa sambil nangis. Itu berasa itu air matanya tuh ada. Ya tapi yang aku pengen ngestop itu buat gak nangis sama ketawa itu gak bisa, karena yang tadi aku bilang pas seluruh badan aku tuh kram, kaku, dingin banget. Padahal di sana tuh nggak sedingin itu. Tapi itu bener-bener yang dingin banget Kak. Oke. Nah, berarti itu belum tampil kan? Belum tampil kelasan aku. Belum tampil udah begitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya banyak yang mau kutanyain, tapi kayaknya lanjutin dulu deh ceritanya. Dulu ya. Nanti baru kutanyain. Itu langsung rusuh kan, teman-teman aku. Dipanggil lah kakak-kakak panitianya. Pas aku lagi ditidurin gitu, entah pengen dibopong atau disadarin, semua sepatu aku dilepas, terus mereka megang kaki aku benar-benar dingin katanya. Aku sadar mereka tuh recoh. Makanya aku sambil tiduran gini kan, aku pengen ngomong sebut kata kak aja tuh nggak kesebut. Cuman yang keluar tuh suara ketawa sama nangis. Terus ada di mana yang pas aku lagi kayak ketawa itu aku digampar sama teman aku, benar-benar sakit, aku berasa. Pas lagi kejadian berasa tuh? Berasa kayak, tapi gimana aku kayak pengen kayak mau teriakin dia sakit tapi kayak nggak bisa kan, karena posisinya aku cuman bisa nangis sama ketawa, nggak bisa ngomong apapun. Terus dibopong berame-rame nggak kuat, tapi itu sama panitia ceweknya tuh ketua OSISnya cewek, badannya gede, dia sebenarnya kuat-kuat aja kalau misalnya mau gendong satu orang, aku mah kuat, tapi itu digendong rame-rame itu nggak kuat. Terus sampai dipanggil sama OSIS cowok, dibopong juga sama OSIS cowok, baru bisa aku dibawa ke UKS. Terus pas di UKS itu aku dibaca-bacain lah sama guru-guru. Terus sampai kayak jempol kaki aku tuh dipencet sakit banget. Itu bener-bener kayak ditusuk gitu loh. Gak paham sih. Terus sebenarnya tuh masih Kak, aku sampai kayak udah capek banget pengen stop tapi nggak bisa. Udah bener-bener kayak capek, energi aku udah nggak ada. Terus akhirnya ditungkerepin. Itu aku masih nangis, tapi nangisnya nangis ngerintih gitu. Nangis ngerintih abis adalah didiemin berapa jam gitu sampai
teman aku datang, sampai ketua OSIS itu datang sampai ngebacain doa lagi. Kita lintas agama. Oh. Jadi yang doain tuh ada yang baca Al-Quran, ada yang baca ayatnya dia gitu kan. Ngetes berbagai server ya. Iya. Terus itu apa ya? Aku masih ngerintih pas posisi selesai dibacain lagi sama guru aku. Itu aku pengen muntah. Tapi yang keluar tuh bukan muntah, nggak ada muntahannya. Justru kayak yaudah cuman kayak angin aja gitu, muntah angin. Habis itu udah disadarin, ada temanku dia bawa minyak kayu putih disadarin. Habis itu ya udah aku sadar, aku minum, kayak emang capek banget Kak. Gak lama dari situ aku disuruh tidur, aku ketiduran. Terus mana nggak pakai selimut kan, itu lagi dingin banget di situ. Udah sih gitu aja. Aku itu selesai itu jam 2. Selesai dari keserupannya gitu? Iya, dibilang sama teman aku jam 2 ini. Jam 2? Iya. Untung nggak yang jam 2, Ran bangun tampil. Udah lewat. Kelompokmu berarti nggak jadi tampil dong? Jadi tampil. Lah gimana? Tampil dengan hilang satu peran kan bisa tiba-tiba berubah tuh penampilannya tuh. Nggak tahu sih, tapi itu mereka jadi tampil. Tapi yang kayak aku tuh bukan aku doang, ada juga dari kelas lain. Oh, yang kesurupan tuh nggak cuma kamu? Iya, ada dari kelas lain tuh. UKS pas aku bangun tuh udah penuh. Entah dari orang yang sakit atau gimana ya. Tapi kamu bisa confirm nggak jumlahnya berapa orang yang kena kayak gitu? Nggak bisa confirm sih Kak, karena kan aku juga ngalamin. Maksudnya after kejadian itu nggak, kan biasanya tuh adalah obrolan setelah itu gitu kan. Kayak tau nggak Ran, kemarin tuh ternyata misalnya 5 orang loh gitu-gitu. Abis dari kamu ada lagi tahu dari kelas lain. Berantai gitu ya? Iya. Tapi nggak tahu secara spesifik berapa gitu? Iya, nggak tahu. Oke. Sebenarnya dibilang tidak beruntung juga, dari 300-an orang bisa-bisanya terpilih gitu kan. Alasannya apa kan ya nggak tahu ya, itu walau alam ya. Iya. Kita nggak tahu pemicunya apa. Kalau dibilang karena period, ya aku yakin kayaknya mungkin nggak cuma kamu lah gitu yang pada saat itu period gitu loh. Iya. Kan jadi, tapi ngerasa gini nggak? Itu kan daerah gunung ya? Iya. Sebelumnya kamu pernah naik gunung? Pernah. Hiking gitu sampai puncak gitu-gitu pernah? Sampai puncak sih enggak, tapi cuman ke curugnya aja gitu. Oke, berarti tau lah aturan dasar gunung ya? Iya, tahu. Kayak nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh sompral. Iya. Ada nggak kayak gitu-gitu? Mungkin siapa tahu nggak sengaja kelepasan sompral, apalagi anak-anak masih sekolah gitu kan, dengan apa ya, kebebasan dan kesotoyan dan ya tutur kata yang santun itu gitu kan. Siapa tahu nggak sengaja sompral gitu loh. Ada ngerasa gitu nggak? Ada. Oh, memang ngerasa ada gitu? Ada. Tapi kayak cuman kayak anjing udah. Abis itu kebanyakan itu sih. Oke. Iya. Nah, itu kan berarti bener-bener hari pertama, malam pertama di LDKS itu udah langsung kejadian itu? Iya. Itu LDKS berapa hari stay di situ? 2 hari 1 malam. Oh, berarti memang hanya melewati 1 kali malam ya? Iya. Berarti besoknya sudah pulang nih? Sudah pulang. Nah, setelah besoknya, kegiatannya apa? Terus pulangnya jam berapa? Kegiatannya itu latihan baris membaris gitu Kak. Terus sama kayak entahlah, mereka kayak ngikutin latihan militer yang kayak itu jalan di tanah, tengkurap gitu di kan? tanah ya. Iya, terus lempar granat gitu ya? Oh, nggak ada ya? Main lumpur-lumpuran lah itu mereka tuh. Sebenarnya LDKS ini sama dengan ini nggak sih, konsep retret gitu nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau aku di sekolah Katolik itu kita nyebutnya retret. Ada lah kayak pergi-pergi gitu juga, ada kegiatan outbound ya kan? 2 hari 1 malam juga, cuman mungkin karena apa ya, basic sekolahnya beda. Yang saat ini sekolahnya sekolah apa sih? Aku negeri. Negeri, oke. Mungkin sekolah negeri sama sekolah swasta mungkin dibedain kayak gitu kali ya, aku nggak tahu nih, karena aku
jujur nggak pernah ikut kegiatan yang namanya LDKS. Nggak tahu karena memang udah terlalu tua kah aku, atau memang gimana gitu kan. Atau bisa jadi LDKS sama retret itu mungkin dua kegiatan yang cukup mirip lah mungkin. Nah ini kalau ada yang tahu, tolong komen di bawah ya. Nah, kegiatannya di hari kedua itu dengan kondisi kamu yang semalam habis kayak gitu, ikut kegiatan-kegiatan gitu? Enggak, aku nggak ikut. Udah langsung dapat ini dong, apa perlakuan prioritas dong? Oh iya. Diratukan langsung ya? Iya. Itu aku langsung kayak bersyukur juga sih gak ikut. Karena main lumpur, kayak males gitu. Iyalah. Iya. Nah efeknya itu apa? Setelah kejadian ya kesurupan itu di malam itu, besoknya gimana? Besoknya dia di rumah? Apa gimana? Ya dari kamu sebangunnya lah, dari kamu bangun sampai pulang gitu, efeknya ada nggak? Paling kalau dari bangunnya itu aku cuman pegel-pegel aja, pegel-pegel biasa. Pusing sih nggak banget. Tapi pas sudah di rumah tuh aku besokannya itu aku demam. Demam. Oke. Nah kalau demam sih mungkin bisa aku bilang salah satu kondisi yang cukup umum terjadi kalau misalnya orang tuh habis kesurupan, ketempelan apapun itulah, itu demam sih cukup umum lah ya. Umum banget. Kalau dibilang pegel ya biasanya ya itu kalau habis kesurupan pegel ya. Capek iya. Nah ini aku penasaran. Setelah pulang itu kamu ngerasa jadi lebih sensitif nggak tentang something supernatural? Iya, aku ngerasa gitu. Jadi lebih sensitif? Lebih sensitif. Jadi mungkin kayak apa ya, yang tadinya aja kan maksudnya gini ya, sebelum LDKS ini kamu sebelumnya memang udah pernah ngeliat kayak gitu belum? Kalau dikasih lihat sih belum pernah, tapi kalau ngerasain keberadaan dia sering. Dari kecil itu kayak gitu? Nggak dari kalau dari kecil nggak terlalu sadar sih ya kan, tapi kayak kalau misal aku lagi ngerasain keberadaan dia tuh entah jantung aku tuh langsung kayak lemah gitu, maksudnya kayak debar kencang, habis itu kayak lemes. Oke. Kayak gitu. Berarti pas di si Gunung Pitung. Iya. Itu bener-bener pertama kali ngelihat itu ya? Iya, beberapa kali ngeliat. Dikasih lihat kayak gitu. Oke, karena ya aku anggap ini kesurupan lah ya. Iya. Dengan kesurupan yang dengan masih memiliki kesadaran. Karena banyak orang itu kesurupan udah nggak tahu apa-apa kan. Iya. Tiba-tiba kayak blackout gitu kan. Iya, blackout. Nah ini kan masih sadar gitu, walaupun seperti tidak memiliki kontrol atas diri sendiri. Betul. Jadi kayak pengen begini nggak bisa, pengen manggil kak nggak bisa, pengen apa gitu nggak bisa. Nah aku banyak banget pertanyaan, karena jujur aku tuh suka ngulik orang yang pernah mengalami peristiwa kesurupan. Karena aku yakin kesurupan itu sangat variatif, Rani. Iya. Kalau kamu dengan kondisi sadar ketika kesurupan, kamu ngerasa tiba-tiba kamu kayak memiliki perasaan apa ya? Contoh gini, anggap yang nempelin kamu misalnya satu makhluk yang suka nangis-nangis tuh, ya kan? Mbak Kunti misalnya. Kan kita nggak tahu nih alasan dia nangis kenapa gitu kan? Iya. Kan kalau mitosnya kan kuntilanak itu kan terbentuk karena katanya dia pernah mengalami meninggal ketika melahirkan semasa hidupnya. Nah, apakah ketika kamu kesurupan itu kamu merasa memiliki sebuah perasaan yang kamu nggak tahu itu kejadian apa, itu perasaan apa gitu? Ada ngerasa gitu nggak sih? Nggak ada, Kak. Flat aja gitu ya? Flat aja. Cuman yang aku rasain kaku aja badan aku. Oke. Berarti tidak sampai connect ke feelings ya? Iya, enggak. Cuma ngerasa kaku. Ada yang berusaha gini nggak sih, kayak berusaha secara saintifik ya? Itu hipo gitu? Ada. Pasti ada kan orang kayak gitu kan? Ada. Orang yang tidak percaya dengan supernatural gitu kan? Tapi yang bilang aku ini percaya. Oh, tapi dibilang kamu hipo? Iya, tapi bilang aku hipo. Tapi kalau hipo nggak mungkin kayak gitu. Iya sih, ada beberapa gejala yang agak di luar hipo sebenarnya. Kayak digampar, tapi itu sih agak lain sih emang. Oke. Nah, orang tua kamu tahu dong kejadian ini? Tahu. Mereka komentar apa?
malah aku yang diomelin kayak lagi udah tahu di gunung nggak hati-hati gitu. Oh, sangat orang tua Asia sekali ya. Iya. Anaknya kenapa malah diomelin. Nih, maaf ya Om Tante kalau misalnya nonton. Tapi emang gitu. Orang tua Asia kan gitu, nggak apa-apa lah. Iya. Malah diomelin ya. Aku yang diomelin. Tapi sempat gini nggak kayak kan ada, aku nggak tahu ya. Kan kadang ada yang kayak, oh anak aku habis begini misalnya. Coba diketemuin sama orang pintar atau apa gitu. Nggak sampai gitu. Enggak sih, aku juga takut. Oh takut ya? Nggak mau. Ini juga malah nggak mau. Berarti, tapi gini, after kejadian itu nggak ada impact apa-apa lain ya? Iya paling cuman aku lebih Sensitif aja. Iya. Nggak sampai ada yang ngikutin ke rumah kan? Nggak tahu ya kalau ngikutin itu. Aku entahlah walau-walau mah. Iya. Nah, tadi kan bilang nih setelah kejadian itu lebih sensitif. Ada nggak kejadian kejadian yang mungkin baru pertama kali kamu alami setelah kejadian LDKS itu? Mungkin tadinya di rumah cuma bisa ngerasain, tiba-tiba jadi dengar suara atau bahkan ngelihat gitu. Pernah ada kejadian apa nggak? Oh, kalau kejadian apa-apanya sih di rumah pernah. Setelah LDKS itu? Iya, itu aku lagi diem aja di ruang tamu sambil main HP kan. Terus aku bukan ngerasa sih, emang iya ada yang manggil namaku. Aku kira tuh mamaku kan, tapi pas kayak aku teriak kenapa, nggak ada jawaban. Pas aku ke kamar, mamaku lagi asik sendiri sama HP-nya, lagi dengerin musik gitu. Tapi kamu yakin itu suara mama? Iya, perempuan. Oh tapi perempuan tapi mirip sama suara mama? Iya mirip. Oke. Iya. Kalau ngelihat sosok-sosok baru enggak lah ya, enggak sampai segitu. Enggak sampai segitu dan kayaknya nggak sanggup juga sih ngeliat banget gitu. Oke. Menurut kamu yang terjadi sama kamu ini spesial nggak sih? Spesial kayak gimana nih Kak? Ya seperti yang tadi aku bilang, dari ratusan orang, kenapa kamu yang terpilih gitu loh? Kalau kita ngomong masalah sompral, aku yakin semua anak SMA tuh sompral. Iya, pasti. Ya kan 360 orang, 10 lah yang memang nggak sompral. Itu anak-anak yang terbuli gitu-gitu yang True. Iya kan, pasti ada kan di sekolah pasti. tuh anak-anak yang cuma di pojokan yang diem nggak ada pergaulan gitu kan. Sisanya tuh aku yakin pasti sompral karena ya saya SMA juga gitulah. Nah, ya itu ngerasa spesial nggak jadinya mengalami itu? Spesial nggak spesial sih, karena pasti ada sesuatu lah yang kenapa aku digituin. Iya pasti. Apalagi kan peraturannya di situ kan nggak boleh ngerain senter ke atas sebenarnya. Oh memang waktu bapak-bapak TNI itu juga ada ngasih peraturan itu? Iya, ngasih peraturan itu. Oh. Kita udah dihimbau dari sebelumnya kalau di sana tuh nggak boleh nyenterin atas karena ada kejadian gitu di tahun kemarin. Gitu. Bentar, ini jadi menarik nih. Kan tadi kamu bilang ada kejadian apa gitu? Iya. Makanya nggak boleh nyenter ke atas. Nggak boleh. Ini sebelum ketebak ya. Kamu tahu nggak kejadiannya apa? Ada diceritain nggak? Cuman dengar desas-desus kerasukan doang sih. Karena tuh anak nyenterin. Tapi entah ya parah apa enggaknya tuh nggak tahu. Soalnya kalau misalnya dibilang nggak boleh nyenter ke atas katanya, misalnya kan nanti ada kenapa gitu. Aku jadi curiganya adalah apa? Mungkin di komplek tempat itu mungkin pernah ada pohon yang dijadiin tempat untuk bukan? Nggak ada cerita itu? Nggak diceritain gitu. Tapi kok aku feelingnya ke arah situ ya gitu loh. Maksudnya kayak mungkin ada yang pernah kayak lagi nyenter malam-malam gitu kan, iya ada gitu. Padahal itu udah kejadian lama gitu, gitu. Tapi diliatin doang. Iya, aku feelingnya jadi ngarahnya ke situ, nggak tahu ini feeling ini ya, bapak-bapak supranatural ya. Udah melekat. Oh tapi desas-desusnya pernah ada kejadian kesurupan massal gitu. Iya. Oke. Ya tapi
lagi-lagi ya ini udah episode mikir malam-malam yang kesekian, selalu aku bilang di semua tempat tuh pasti ada apa ya, peraturannya masing-masing gitu loh, ada pantangannya masing-masing lah gitu. Apalagi gunung gitu ya, memang tempat yang sangat harus hati-hati banget dah gitu. Sensitif banget tempat. Iya. Nah, 300-an orang, terus yang mengalami kejadian ada beberapa orang yang mungkin secara spesifik kamu nggak tahu jumlahnya berapa. Iya. Setelah kejadian itu balik mungkin pas udah di sekolah lagi gitu ya, kegiatan biasa lah gitu kan, pernah nggak ketemu sama orang teman-teman yang kesurupan juga pada saat itu? Nggak ketemu sih, tapi teman kelas aku tuh dia juga ngalamin. Oh, ada teman sekelas juga? Ya itu yang bilang aku hipo tuh dia. Dia juga kena? Dia kena. Ya ampun. Tapi tuh nggak tahu ya, aku lupa kalau cerita dia tuh lagi di tenda pas udah selesai acara di tenda. Ada yang gangguin dia. Terus entah kenapa bisa aku bangun-bangun tuh tiba-tiba ada dia. Ada dia di situ. Oke. Iya. Terus jadi ini dong. Tapi dia nggak nyalain kamu karena gara-gara nolongin kamu nih aku jadi kena juga gitu. Oh enggak, bukan dia bukan nolongin aku. Oh, cuma bilang kamu hipo gitu Iya. dong. Oh. Dia mah hipo. Gitu. Terus habis itu merambat ke dia juga jadinya ya? Mungkin ya merambat ke yang lainnya juga. Ini pikiran gue jadi kemana-mana. Soalnya biasanya kayak gitu kalau misalnya orang kesurupan tuh bisa nyambernya kemana-mana dengan cara yang aneh-aneh dan alasan yang aneh-aneh. Kadang ya takutnya gitu gara-gara dia hipo itu gitu kan. Seolah-olah kayak dalam tanda kutip kayak tidak percaya dengan kekuatan supranatural gitu loh. Dengan adanya makhluk itu. Jadi si makhluk itu lah songong nih bocah katanya kan. Gua kenain juga lu gitu, bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Itu nama tempatnya itu kamu masih inget gak? Tempat acaranya itu. Kan biasanya kayak ada misalnya contohnya villa apa gitu. Masih inget gak? Boleh disebutin? Boleh, ntar tinggal ku sensor. Oh. Begitu dong namanya? Iya, gitu doang namanya. Kalau misalnya nanti kita Google Maps kira-kira nemu nggak? Nemu pasti. Ada tuh memang tuh? Ada. Masih ada. Nanti kita lihat, walaupun nggak akan saya tampilin, tapi akan saya lihat sama Rani. Iya. Oke. Terus, oh iya nih, tadi kan kamu banyak tenda. Ini tenda knockdown? Tenda-tenda yang pendaki gitu kan? Iya, yang tenda buat khusus camping. Oh, satu tenda berarti berapa orang tuh? Satu tenda itu kemarin aku 5 orang. Bentar, 360 orang, satu tenda 6 orang deh. Iya, 6 orang. Berarti, banyak banget tendanya dong. Iya, banyak. Orang dia kayak dari atas ke bawah gitu, Kak. Terus panjang-panjang gitu. Berarti itu areanya gede banget ya? Iya, lumayan sih gedenya. Wah gila, itu rusuh banget sih. Si panitianya itu guru dan kakak tingkat atau memang hanya guru? Atau sama orang TNI? Ada guru, OSIS, sama TNI. Tapi entah TNI-nya kemana. Nah, biasa TNI mah yang nganter-nganterin lah ya. Iya. Nggak involve ke acara sih biasanya. Saya juga dulu zaman sekolah gitu, retret dianterin Brimob. Dia tugasnya cuma nganter jemput doang sih pada saat itu. Oke. Ada acara ini nggak sih? Apa? Kayak kalau dulu aku retret tuh ada acara jerit malam gitu. Jerit malam nggak ada, karena kan ada banyak rusuh tuh. Tapi nggak, maksudnya secara rundown tuh harusnya ada atau nggak? Pengen diadain. Tadinya pengen diadain? Iya. Ternyata udah jerit malam duluan ya? Iya, udah ricu duluan. Oke. Yang gokil tuh gini loh, kamu kejadian kesurupan itu kan ricuh lah ya, minimal anak kelasmu ricuh lah nih. Iya. Terus tuh masih lanjut, kelas mereka perform itu aneh sih. Emang aneh. Bukan kelas aku semuanya, harus sampai selesai acara. Gurunya gokil sih, panitianya gokil sih, tetap dilanjutin. Iya, padahal tuh udah kayak udah malam kan, kayak pengen dipercepat tapi nggak bisa. Karena masih agak panjang gitu lah drama-dramanya. Oke. Tapi dramanya nggak ada yang berbau-bau tentang mistis-mistis gitu kan pada saat itu? Nggak ada, cuman menurut aku tuh yang
paling sensitif itu Gugur Bunga, lagu Gugur Bunga. Oh iya, ini aku juga mau bahas nih Gugur Bunga. Aduh, ini kayaknya aku nggak bisa puterin lagunya deh, takut kena copyright videonya. Tapi kalian googling sendiri deh, buka YouTube sendiri deh. Lagu Gugur Bunga itu secara lirik itu memang lagu yang pilu ya. Nah, iya. Iya kan, lagu tentang pahlawan yang gugur gitu kan. Jadi kamu ngerasa memang lagu itu something gitu ya? Iya, something. Kayak ngundang atau apa gitu ya? Dari nadanya aja udah kayak rinti banget. Iya kan, nadanya minor-minor yang aduh, kalau dinyanyiin di tempat yang kayak gunung gitu, kebayang sih seremnya sih. Apalagi tuh rame-rame gitu nyanyinya, satu kelas nyanyi semua. Oh memang ada kayak jadi mars yang harus dinyanyiin rame-rame ya? Iya. Wah, anjir itu ngilu banget. Terus mau dengar POV dari temen aku nggak nih kak? Yang kan tadi aku sempat bilang ke kakak tuh aku nengok temen aku kan. Oke, iya boleh. Nih itu aku nengok ke temen aku, tapi pas kayak aku cerita ke dia apa yang aku rasain, terus dia bilang, tau nggak Ran, pas lu nengok kok malah senyum senyum serem gitu kan ke gua. Senyum serem. Sejak kapan gue senyumin lo? Gue kayak cuman kayak gitu doang. Dia sambil nyontoin kayak senyumnya tuh kayak gitu, sambil melotot ke dia sambil senyum. Tapi aku nggak ngerasa aku melototin dia tuh, enggak. Nah abis itu dia bilang, abis dari itu lu langsung nangis ketawa-tawa gitu, kata dia. Terus selain masalah yang kamu ngeliatin dia dan dia itu ngerasa kamu tuh malah senyum dengan serem kayak gitu, ada hal lain lagi nggak yang aku ngerasanya gini nih, ternyata di mata orang lain beda lagi, ada nggak? Mungkin di POV teman-teman kamu udah ngomong sesuatu atau apa gitu? Paling dari ekspresi aja yang tadi aku digebuk gitu tuh, karena aku melototin temen aku, padahal kan aku kayak biasa aja melototin temen aku. Tapi dia tuh rasanya aku melototin sambil ketawa-ketawa sambil nangis kayak gitu. Kayak digampar kan. Ini agak aneh sebenarnya, alasan dia ngegampar apa sih? Takut lihat muka aku, Kak. Ya ampun, gue pikir Ran sadar plak gitu ya. Ini ternyata takut plak gitu. Dia bilang ke aku, Ran jangan kayak gitu, langsung ditampar. Kenceng banget itu. Ya ampun. Sekali-sekali aku ditampar sama orang itu. Jangan sampai lagi dah ya. Ya. Oke. Tadi kayaknya ada apa lagi yang mau kutanyain ya? Mendadak lupa lagi. Apa ya? Ini karena baru kali ini sih, maksudnya aku kayak dapat kesempatan untuk ngobrol sama orang yang pernah mengalami kesurupan. Dan kebetulan usianya masih muda banget dan kejadiannya masih termasuk baru lah ya, tahun lalu kan? Iya, tahun lalu. Oh, masih baru banget. Oh ini yang mau aku tanyain, mumpung ini kan baru tahun lalu, ada videonya nggak? Videonya nggak ada, karena kan kita nggak boleh megang HP. Oh, pada saat itu memang nggak dikasih izin megang HP? Nggak, dikumpulin. Udah sayang sekali. Iya. Kalau ada tuh aku yakin pasti banyak lah teman-teman yang nggak bisa bantu, malah rekam-rekam tuh pasti banyak lah. Oke. Nah, ini kan baru kejadian tahun lalu ya. Iya. Tahun ini dan tahun depan, sekarang kan masih kelas 2. Tahun depan naik kelas 3. LDKS itu apakah anak kelas 2 dan kelas 3 tuh ada LDKS-nya lagi apa gimana? Oh, nggak ada. Nggak ada memang. Di kelas 1 aja. Hanya di kelas 1? Iya. Kecuali kamu terpilih jadi OSIS? Iya. Kalau terpilih jadi OSIS tuh bakalan ada nginep-nginep di sekolah gitu. Oh. Kepikiran mau jadi OSIS? Enggak. Oke. Sudah kelihatan ya sepertinya tidak suka organisasi. Iya. Oke. Udah banyak desas-desus juga sih kalau di OSIS. Kenapa tuh? Ya gimana ya mau bilangnya tuh, pasti kalau di salah satu organisasi tuh pasti bakalan ada yang namanya toxic gitu kan. Iya. Ya, pasti tuh apalagi aku mikirin ngeliat temen aku tuh yang OSIS balik malam rapat tiap hari, kayak aduh capek. Iya sih, memang itu resiko berorganisasi sih. Iya. Gitu. Oke.
Jadi aman ya sampai sekarang, nggak ada apa-apa setelah itulah ya? Iya, nggak ada. Masih mau kayak gitu? Nggak mau. Nggak penasaran ngeliat apa gitu nggak ya? Nggak mau malah. Nggak mau ya? Takut gitu, kayak aku udah kebayang kayak, aduh kalau misal tiba-tiba ditampakin gimana ya gitu. Kayak waktu kapan ya? Aku mau ke rumah temen aku ngambil barang. Itu aku ngelewatin dilewatin sama Google tuh rumah, tapi ini tuh ada jalan pohon. Pohon gelap banget, aku kira tuh hutan kan. Aku sampai kayak berhenti dulu tuh, nggak yakin. Tapi pas aku ngeliat depan, ada jalan, udah aku lurus. Itu aku berhenti dulu kayak sambil mikir, ini kalau tiba-tiba ada yang nongol depan gue gimana ya, jatuh nggak ya, gue pingsan nggak ya? Astaga. Tapi harusnya sih enggak lah, toh kamu udah pernah ngeliat pocong dan makhluk yang terbang itu kan? Iya, tapi kan itu dilihatinnya kayak nggak jelas gitu kan, nggak terlalu detail. Oh iya, ya dengan jarak 10 meter sih nggak terlalu clear sih. Iya. Kecuali si pocongnya dikasih lampu seterang gini ya. Baru kayak kelihatan. Oke. Ya semoga nggak ada kejadian aneh-aneh lagi ya. Amin. Tapi kalau misalnya ada kejadian lagi kan jadi ada bahan cerita untuk cerita lagi di sini. Boleh. Iya. Ini terima kasih banyak loh Rani udah menyempatkan diri mau datang hujan-hujan buat cerita. Ya, jadi teman-teman yang nonton Mikir Malam-Malam episode kali ini, mungkin apa ya, sebagian besar dari kalian berpikir mungkin ceritanya Rani ini actually sederhana lah gitu. Bukan cerita yang akan kalian temukan di luar sana yang wah dendam kesumat, dikirimin santet apa-apa bla bla bla. Nggak sampai semengerikan itu. Tapi gue tuh yakin gitu, maksudnya cerita ini sedikit banyak tuh pasti berbekas banget buat Rani. Nggak akan terlupakan lah gitu loh, apalagi di usia yang masih 16 tahun berarti waktu kejadian gitu loh, masih umurnya main-main, happy-happy, harus mengalami kejadian kayak gitu. Dan ini apa ya, kalau dari POV ku ya sebenarnya beruntung gitu bisa ngalamin kesurupan di usia semuda itu. Iya, maksudnya ya terlepas dari itu bukan hal yang baik ya, tapi itu maksudnya terpilih untuk bisa merasakan itu tuh sebuah apa ya, sebuah sensasi dan pengalaman tersendiri lah. Kamu bisa ceritain pengalaman yang 99% nggak dirasain orang lain. Iya betul. Iya kan? Aku pas kayak dengar orang-orang kesurupan emang iya, emang ada. Sampai aku ngerasain sendiri tuh baru percaya. Oh sebelumnya skeptis aku. Oh. Sama kayak gitu-gitu kayak. Nggak ada lah kesurupan gitu-gitu ya? Mana ada sih orang kesurupan gitu. Sampai aku ngerasain sendiri. Nah berarti setelah akhirnya kamu merasakan itu kesurupan, pandanganmu tentang kesurupan berubah dong? Berubah. Itu sampai aku nyari di internet itu bener gak sih aku kesurupan? Dan yang aku baca-baca tuh beneran, yang aku rasain tuh kayak badan kaku, dingin, kram semua tuh ada di tanda-tanda itu. Jadi aku percaya sekarang. Jadi percaya ya? Iya percaya. Ya. Jadi karena banyak orang ya di Twitter, di Instagram thread itu mereka sanksi gitu, maksudnya kesurupan tuh nggak ada, kesurupan tuh cuma gejala medis apa gitu-gitu. Iya, banyak lah. Doang. Ya terlepas dari apapun itu ya orang bebas berpendapat lah, tapi di sini Rani datang tuh menceritakan pengalaman dia, terlepas dari apapun reaksi orang lah ya. Aku juga yakin pasti sampai hari ini pun masih kalau diceritain ada yang kayak enggak lah Ran gitu, masih ada kayak gitu kan? Masih ada. Pasti orang tuh biasa gitu, skeptis sampai ngalamin sendiri. Rani salah satunya gitu loh. Skeptis kejadian ke diri sendiri baru percaya gitu kan. Harus ngerasain dulu aku emang. Iya. Ya sama lah dengan orang lihat bilang kayak nggak mungkin lah di zaman sekarang ada penampakan gitu misalnya. Ya banyak lah yang berstatement seperti itu juga baru akhirnya percaya setelah ngelihat sendiri gitu. Nah, kalau di sini memang semua narsum tuh banyak narsum yang tadinya skeptis juga. Oh, banyak. Iya, ini kan episode untuk segmen Mikir Malam-Malam ini video ke-14. Baru, ini kan masih baru banget. Baru banget. Jadi kalau kita tuh segmennya kan ada beberapa. Nah, yang Mikir Malam-Malam itu segmen aku ngobrol sama narasumber.
Ya, jadi ada segmen aku cuma bacain cerita kiriman kalau cerita kiriman kan lebih apa ya? Lebih gampang dikarang lah gitu. Orang ngarang-ngarang juga aku nggak bisa memvalidasi gitu loh. Tapi kalau narsum datang ke sini cerita langsung, kalau dia ngarang biasanya kita bisa tahu gitu loh dari mimik muka, gestur dia ketika cerita gitu kan. Makanya aku happy kalau misalnya narsum tuh datang langsung cerita gitu loh. Menambah banyak wawasan baru gitu dengan aku yang udah cukup lama bergelut di dunia seperti ini. selalu aku selalu bilang ya. Ini narsum ke-14. 14 ini tuh nggak pernah ada satupun yang ceritanya sama. Beda-beda semua. Iya, maksudnya gini, semirip apapun ceritanya, tetap pasti ada yang beda. Kalau bilang kayak kesurupan misalnya, banyak gitu orang kesurupan. Aku udah ngadepin banyak banget orang kesurupan, tapi entah sensasi yang mereka rasakan beda, entah impact setelah kejadian beda, itu pasti beda gitu loh. Nggak bakal ada yang sama persis gitu loh. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi pengalaman Rani ini menjadi pelajaran buat kita semua sekali lagi. Bahwa dimanapun kalian berada, yang perlu dijaga nomor 1 itu sikap. Iya betul, sikap. Ya kan, sikap, tutur kata, apalagi kalau udah dikasih himbauan, larangan di tempat ini jangan melakukan ini gitu. Ya tolong diikutin aja, diturutin aja. Karena jangan sotoy karena gini loh, peraturan tuh diciptakan pasti ada alasannya. Betul. Setuju kan? Setuju. Sekarang kalau misalnya disuruh ke sana lagi masih mau tuh nyenter atas tuh. Gak mau. Kapok ya? Udah enggak. Iya begitu. Jadi ya darah muda begitu ya. Iya. Iya kan? Peraturan diciptakan untuk dilanggar gitu kan. Emang anaknya sotoy sih. Iya, biasalah anak sekolah nggak apa-apa. Biar hidupnya berwarna juga. Iya, biar nanti setelah kuliah, setelah kerja ada cerita semasa sekolah pernah apa gitu. Iya. Terlalu flat juga. Ntar apa yang mau diceritain, bingung kan? Gak ada cerita sama saya hidup. Iya makanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Rani udah mau datang ya. Iya, sama-sama Kak. Buat teman-teman yang punya pengalaman juga, yang punya cerita apapun itu, kalian boleh banget ceritain ke kita semua di sini. Link narasumber udah kita tampilin di sini. Nanti kalau misalnya kalian pengen cerita langsung ke sini, pengen sekedar ngirimin cerita buat kita bacain, atau kalian bahkan ada tempat-tempat yang bisa dijadiin tempat penelusuran, pokoknya semua di link ini. Ya, langsung di situ aja. Nah, mungkin video mikir malam-malam kali ini sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Gue Nathanael Selvin pamit. Aku Septia Marani pamit. Dah. Bye-bye. Nah, iya ini. Ini? Iya, yang aku bilang kamar mandi, belakang hutannya. Nah, yang tadi ngelihat, deket kamar mandi tuh yang pocong kan ya? Iya. WC ini? Tapi di sini di kanannya? Iya. Oh.